Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianto, mahasiswa PPG Piloting tahap 2 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan buat semangat kalian. Semangat banget, sudah sarapan? Mantap. Oke, jangan lupa ya sebelum belajar harus sarapan biar semangat. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Bapak minta tolong Agung untuk memimpin doa. Silakan Agung. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aulia. Kenapa Aulia? Sakit. Yuk kita doakan sama-sama. Semoga Aulia bisa segera sehat dan bisa belajar kembali bersama kita. Pada hari ini Pak Anto akan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada kalian. Apa sih yang mau kita pelajarin hari ini Pak Anto? Ini adalah salah satu materi yang paling banyak kalian pilih pada saat mengisi asesmen AKPD. Apa itu AKPD? Angket kebutuhan peserta didik. Nah, kita lihat materinya apa? Tentang meningkatkan semangat belajar. Kalian ngerasa semangat nggak? Ada rasa mager, capek gitu? Kadang semangat banget, kadang juga tidak semangat. Tapi untuk menstabilkannya seperti apa? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Tujuan dari pemberian layanan bimbingan klasikal hari ini, salah satunya ini, ya. Kita atau kalian nanti bisa mendiagnosis. Mendiagnosis itu mengetahui, mendeteksi. Kira-kira kalian punya semangat belajar yang seperti apa. Yang kedua, kalian bisa mendukung semangat belajar yang telah kalian miliki. Setelah sudah tahu ya semangat belajar seperti apa yang kalian miliki, kalian bisa mendukung menambahkan semangat tersebut yang sudah ada. Dan yang ketiga, dapat mengkombinasikan berbagai strategi untuk meningkatkan semangat belajar. Tapi sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, kita ice breaking dulu deh ya, biar makin semangat. Sudah saya bagikan kertas berwarna hijau dan merah. Ice breaking kita judulnya lampu merah, lampu hijau. Petunjuk penggunaan kartu yang kalian pegang. Jika setuju, silahkan mengangkat kartu berwarna hijau. Ya, tunjukkan semua kartunya. Oke, hijau. Oke. Kalau kalian tidak setuju, tunjukkan kartu berwarna merah. Oke, terima kasih. Silakan diturunkan. Sudah siap? Siap. Oke. Belajar dalam kelompok. Kalian setuju atau tidak? Oke, ada yang hijau, ada yang merah. Oke, paling banyak yang hijau. Silakan diturunkan. Ada yang mau kasih tahu kenapa lebih suka belajar kelompok? Jenny, menurut Jenny apa sih? Tadi kan Jenny milih kartu warna hijau tuh. Menurut Jenny kenapa sih lebih suka belajar kelompok? Oh gitu, bisa saling tukar ide. Membuat catatan ringkas. Kalian setuju atau tidak? Oke, turunkan. Siapa yang mau kasih pendapat kenapa membuat catatan ringkas itu perlu? Siapa? Bapak? Oke, silakan. Kalau saya pribadi saya suka di sekolah saya suka bikin catatan ringkas karena kalau ada catatan ringkas yang masuk itu cuma hal penting Pak, jadi lebih bisa efektif belajarnya. Oh gitu, jadi tahu poin-poin pentingnya ya. Karena kan yang dipelajari banyak, dalam satu hari bisa lebih dari satu mata pelajaran. Ketika kalian meringkas, itu bisa tahu nih poin-poin penting dari materi yang disampaikan atau yang diterima pada hari ini. Gitu ya Pak ya? Oke.
Mengerjakan tugas mendekati deadline. Kalian setuju atau tidak? Oke, turunkan. Nih rata-rata hampir sama ya, yang merah maupun yang hijau. Bapak mau tanya deh, kalau mengerjakan tugas mendekati deadline, kira-kira rasanya seperti apa? Panik, apalagi? Oh, lebih semangat. Tapi lebih semangat ya. Takut tapi lebih semangat. Nah, sebenarnya yang kita terapin biasanya SKS. Iya nggak sih? Sistem kebut semalam. Nah, tapi kalau seperti itu sering dilakukan, apa yang terjadi dengan otak kita? Otak capek, mudah lelah ya kan? Kita ngerjakan habis itu dengan semangat, tiba-tiba capek. Karena memang kapasitas otak kita kan punya keterbatasan. Ketika kita pacu cepat ya untuk mengerjakan sesuatu, ya dia setelah itu akan rasa capek. Memanfaatkan sumber belajar online. Kalian setuju atau tidak? Oke, semuanya memilih hijau, turunkan. Kalian sudah ada di zaman digital ya. Semuanya bisa mencari di internet. Tidak terpaku hanya dari buku. Oke, lanjut. Oke, belajar sambil bermain game. Kalian setuju atau tidak? Turunkan. Oke. Kurang lebih hampir sama. Bapak mau tanya deh. Lepi, kalau belajar, kamu merah tadi mirip merah atau hijau? Hijau ya? Setuju? Berarti setuju Pak kalau belajar sambil bermain game. Kenapa setuju Lepi? Lebih semangat. Nah, yang merah tadi mana? Kamu Astri merah? Ya. Astri, kenapa pilih merah? Kenapa tidak setuju? Karena kalau kita main game itu kan jadi nggak fokus Pak, Iya, kita jadi kedistraksi ya, terganggu konsentrasinya karena bermain game. Melakukan dua tugas di waktu yang sama itu biasanya tidak fokus. Apa yang terjadi? Yang kita kerjakan tidak fokus. Tugasnya salah-salah, apalagi hasilnya kurang memuaskan. Ya, banyak tugas-tugas yang tidak maksimal. Hasilnya juga tadi kata teman kalian jadi tidak bagus. Asal-asal. Jadi dari permainan tadi ya, dari ice breaking tadi bisa nih kita simpulkan aktivitas belajar yang baik akan membantu kita mencapai tujuan belajar dengan lebih efektif. Sebaliknya, kalau aktivitas belajarnya kurang baik, itu akan menghambat proses belajar dan menurunkan motivasi. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu diskusi kelompok. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang Bapak pilih kemarin? Sudah ya? Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk mendiskusikan 3 pertanyaan sesama teman sekelompoknya. Yang pertama, apa saja yang membuat kalian merasa semangat untuk belajar? Boleh dicatat 1 orang, nanti bisa didiskusikan. Yang kedua, apa saja yang membuat kalian merasa malas untuk belajar? Yang ketiga, strategi apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa malas? Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Waktunya kurang lebih 5 menit. Oke, yang mana? Sambil belajar sambil membaca makanan. Oh iya benar. Iya, ini bisa yang ketiga strategi. Oke, sudah di nomor berapa? Oh ya, nomor 1 ya. Apa saja yang membuat kalian merasa semangat belajar? Nah, boleh nih ditulis ya, lebih dari 1 juga boleh. Kalau ini yang bikin kalian jadi malas belajar. Banyak kan biasanya kalau yang bikin malas belajar, nah itu tulis kira-kira apa saja. Kalau lebih dari 1 juga boleh. Ya. Di sini sudah sampai nomor berapa? Nomor 2 Pak. Oh, nomor 2. Coba Bapak lihat nomor 2-nya. Oke.
Oh iya. Jadi boleh lebih dari satu ya. Nanti boleh lebih dari satu. Jadi nanti nggak hanya cuma satu. Kalau yang di sini sudah sampai nomor berapa? Oke, Bapak lihat. Oh, iya. Boleh lebih dari satu ya. Nanti diisi saja kira-kira apa saja jawabannya. Pertanyaan yang pertama apa sih? Yang membuat kalian merasa semangat belajar. Nah, apa sih yang bikin kalian jadi semangat belajar? Boleh lebih dari satu. Ya, dari semua pertanyaan, 3 pertanyaan tuh boleh ya lebih dari satu. Dari teman-teman kalian apa saja bisa dituliskan di sana. Silakan maju perwakilan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk perwakilan untuk kelompok 1, kasih semangat. Nama saya Abdul Muarif dari kelompok 1. Kami mendiskusikan tentang 3 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Anto dan mendapatkan berdiskusi sebagai berikut. Yang pertama, apa saja yang membuat kalian merasa semangat untuk belajar? Kami mendiskusikan dan menyimpulkan ada 3 yang membuat kami semangat. Yang pertama, adanya rasa ingin tahu dan mempelajari materi baru. Kedua, bisa bertemu dengan teman dan guru-guru di sekolah. Dan yang ketiga, sedang dalam kondisi mood yang baik, entah karena sedang kenyang memang lagi baik moodnya. Oke. Terus pertanyaan kedua, apa saja yang membuat kalian merasa malas untuk belajar? Ini mendiskusikan dan hasil. Yang pertama, ketika materi yang sudah kita pelajari tapi dipelajari lagi berulang-ulang. Kedua, suasana hati atau mood yang buruk. Dan ketiga itu lingkungan yang kotor. Dan pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa malas belajar? Oke, apa tuh, Bu? Pertama itu sembari belajar atau sebelum belajar, kita bisa mendengarkan musik, makan makanan manis, contohnya seperti permen atau snack-snack ringan, dan melakukan hobi, contohnya seperti menggambar atau menulis atau membaca seperti yang lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Agung, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju ke depan? Kelompoknya Jenny ya? Silakan maju Jen. Baik, selamat pagi. Pagi. Jadi, seperti biasa di depan, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Anto. Ya. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kalian merasa semangat untuk belajar? Hasil diskusi kami yaitu ada 4 cara, yaitu yang pertama, karena materi yang dipelajari menarik dan juga menyenangkan. Misalnya, kita yang suka belajar bahasa luar akan suka untuk belajar bahasa Inggris. Yang kedua, karena dorongan dari orang tua dan orang terdekat kita untuk membuat kita menjadi lebih semangat belajar. Jadi penting kita untuk bergaul dengan teman yang mau mengajak serta mendorong kita betapa pentingnya fokus belajar untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang ketiga, karena memiliki teman belajar atau yang disebut sebagai teman seperjuangan yang saling memotivasi satu sama lain dan berjuang bersama untuk mencapai prestasi dan harapan kita. Dan yang keempat, karena lingkungan belajar kita yang membuat kita tenang dan juga nyaman. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang membuat kalian malas belajar? Yang pertama, karena bosan dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, karena materi pelajarannya membuat kita ngantuk. Yang ketiga, karena hasutan teman yang tidak baik sehingga membuat pikiran kita untuk malas belajar. Dan yang keempat, tempat yang tidak nyaman dan tidak produktif. Dan untuk pertanyaan ketiga, strategi apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi malas belajar? Yang pertama, fokus pada target saat belajar. Yang kedua, temukan tempat yang nyaman dan produktif saat belajar. Yang ketiga, tidak memaksakan diri dan memiliki istirahat yang cukup. Yang keempat, gunakan metode belajar masing-masing sehingga bisa jauh lebih semangat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat jadwal belajar yang efisien. Oke, tepuk tangan buat Jenny. Terima kasih Jenny, silakan duduk. Selanjutnya kelompok siapa yang mau presentasi? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Tebina Faradila.
perwakilan dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kalian merasa semangat belajar? Cara yang pertama yaitu untuk meraih cita-cita, karena mengingat tujuan dan cita-cita kita menjadi lebih semangat karena ada goals yang ingin dicapai. Yang kedua, cara belajar dari guru yang asik. Yang ketiga, lingkungan belajar yang menyenangkan serta lingkungan belajar yang Menginspirasi. Terakhir, harapan dan semangat orang tua. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang membuat kalian merasa malas belajar? Yaitu tidak bisa melawan rasa ngantuk, bahasa yang digunakan oleh guru sulit dipahami, terakhir terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru. Pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa malas? Yang pertama, mendengarkan lagu sambil mengerjakan tugas. Yang kedua, mengobrol dengan teman dan bertukar cerita, saling memberi semangat dan motivasi. Terakhir, menonton video YouTube yang bisa memberikan motivasi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 2, siapa yang mau maju? Oke, silakan sini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Jonathan, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang apa saja yang kami diskusikan dari soal yang pertama, yaitu apa saja yang membuat kalian merasa semangat. Yang pertama, mencari motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan belajar. Terus yang kedua, tentukan tujuan belajar yang jelas. Yang ketiga, belajar bersama teman. Belajar bersama teman-teman dapat membantu mempertahankan semangat belajar. Terus yang keempat, pastikan ruangan belajar nyaman. Terus yang soal kedua, apa saja yang membuat kalian merasa malas belajar? Terus jawabannya, tidak menemukan kesenangan dalam belajar. Terus yang kedua, tidak memiliki tujuan atau minat belajar yang jelas. Yang terakhir, soal ketiga, strategi apa saja yang mengatasi malas belajar? Yang pertama, memilih tempat belajar yang nyaman. Pilihlah tempat yang tenang dan produktif. Terus yang kedua, menyusun rencana belajar. Buatlah jadwal belajar yang terstruktur dan laksanakan segera. Terus yang ketiga, mengatur waktu belajar. Aturlah waktu belajar seperti istirahat sebentar itu, lalu lanjut belajar agar tidak penuh. Tepuk tangan untuk Jonathan. Silakan duduk kembali, Jon. Kesimpulannya seperti apa, Pak Anto? Jadi Pak Anto kalau boleh menambahkan ya dari hasil diskusi kalian tadi. Jadi meningkatkan semangat belajar itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktornya apa aja, Pak Anto? Apa aja? Ada yang tahu? Nih, yang pertama, ya, benar. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu bisa dari minat, bakat. Nah, yang kedua, tujuan yang jelas. Selanjutnya, kepercayaan diri. Lanjut. Kesehatan mental. Faktor internal dari dalam diri sendiri. Kalau dari luar apa, Panto? Kalau dari luar ada faktor lingkungan belajar. Selanjutnya dukungan sosial. Selanjutnya sistem penghargaan, tantangan dan persaingan. Kalian di kelas ada nggak sekarang sistem peringkat? Masih ada ya? Dapat hadiah nggak? Dapat ya? Nah, yang seperti itu biasanya akan meningkatkan motivasi. Oh, teman saya dapat hadiah, saya harus juga dapat hadiah. Harus bisa, teman saya bisa, masa nggak bisa? Itu akan meningkatkan motivasi di dalam diri kalian. Terus strategi belajar tadi sudah banyak beberapa yang disampaikan oleh teman-temanmu, ya. Dan yang pertama menentukan tujuan yang jelas. Yang kedua membuat jadwal belajar. Kelompok siapa tadi? Strategi dari kelompok 3. Yang berikutnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lanjutnya belajar dengan efektif. Oke, lanjut memberikan penghargaan pada diri sendiri. Lanjut mengatasi hambatan. Oke, setelah diskusi tadi kita akan main Wheel of Fortune motivasi. Ini namanya roda berputar. Di roda ini ada nama-nama kalian. Nanti siapapun yang muncul namanya, yang terpilih namanya akan menjawab pertanyaan dari Pak Anto. Siap? Siap.
kita coba ya, coba dulu pertama. Kira-kira siapa? Siapa yang mau mengklik? Coba mengklik. Siapa yang mau coba klik? Siapa mau coba? Oh, nih. Supli, silakan Pli. Diklik. Kira-kira siapa? Oke, kita lihat. Siapakah orangnya? Galang! Tepuk tangan buat Galang. Oke, pertanyaannya Galang. Apa yang akan kamu lakukan jika merasa bosan saat belajar? Apa Galang? Beristirahat. Kalau lagi, oh berarti capek banget itu ya, sehingga males. Bisa mengembalikan energinya biar semangat belajar dengan istirahat. Tepuk tangan buat Galang. Siapa yang mau coba lagi? Oke, silakan Melani. Taruh di situ, diklik ya. Ayo, Levi. Sudah siap, Levi? Mendapatkan pertanyaan? Levi sudah siap? Oke, pertanyaan. Bagaimana cara Levi mengatasi rasa takut gagal? Tetap semangat. Oke. Pantang menyerah. Tepuk tangan buat Levi. Oke. Saya kasih lagi masnya sama siapa lagi yang mau? Oh, Levi mau. Levi mau balas dendam. Klik. Oke. Siapa orangnya? Aduh. Sudah siap? Sudah ya? Pertanyaannya, Gung. Apa yang menjadi motivasi terbesar Agung untuk meraih cita-cita? Agung cita-citanya apa sih, Gung? Jadi guru apa, Gung? Informatika. Apa yang menjadi motivasi terbesarmu untuk bisa menjadi guru informatika? Pengen? Pengen mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Oke, apalagi ada, Gung? Biar bisa membanggakan orang. Oke, tepuk tangan buat Agung. Mau coba lagi? Mau coba lagi? Mana kelompok yang belum ngeklik? Situ ya? Sini. Oh iya. Galang, silakan. Siapakah orangnya? Yola! Mana Yola? Yola Cantika Aprilia. Oke. Yola, sudah siap? Pertanyaannya, apa yang akan Yola lakukan jika merasa bosan saat belajar? Keluar kelas buat ngapain tuh? Oh gitu. Oh, cari udara segar supaya energi positif bisa masuk, gitu ya. Karena kadang capek juga ternyata ya belajar dari siang sampai belajar dari pagi sampai siang. Sesekali lihat yang hijau ya kan? Ya, semua kelompok sudah coba untuk memilih kan? Sudah, oke. Terima kasih untuk partisipasi untuk kelompok ini. Kita tepuk tangan buat kalian semua. Kegiatan kita hari ini telah mengingatkan kita akan pentingnya memiliki semangat belajar. Semangat belajar akan mendorong kita untuk terus belajar dan berkembang. Kalian mau nggak gini-gini aja? Harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nilainya kemarin jelek, dapat 70, 60, 50. Kalau bisa hari ini ya bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih baik. Dan memiliki semangat belajar yang kuat, kita tidak hanya akan berhasil di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan kita. Bukan hanya belajar ya. Jadi kalau di luar dari belajar, kita juga bisa meningkatkan prestasi kita. Mari kita jadikan semangat belajar sebagai bagian dari diri kita. Mudah, ya, semangat, berprestasi. Oke, terakhir, Bapak minta nih, di antara kalian kira-kira siapa yang mau memberikan kesan dan juga aksi nyatanya setelah menerima materi yang Bapak berikan. Oke, silakan Nova. Jadi kesan saya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini,
Yang pertama itu saya mendapatkan banyak motivasi dan informasi Pak dari pembelajaran ini. Salah satunya itu strategi yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan semangat belajar saya. Terus ke depannya yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencoba strategi pembelajaran yang paling cocok untuk diri saya agar belajar saya lebih efisien dan lebih teratur Pak. Oke. Selanjutnya, aksinya apa aja tadi? Saya mau coba bikin strategi pembelajaran Pak yang lebih cocok pada diri saya. Saya mau bikin jadwal pembelajaran. Bikin jadwal pembelajaran. Oke, tepuk tangan buat Nova. Oke. Itu pentingnya ya, ketika kita sudah tahu ya, kita harus bisa mengambil langkah konkret. Langkah konkret yang diambil oleh Nova adalah tadi apa? Membuat jadwal pelajaran. Oke, terakhir boleh keluarkan HP-nya untuk memberikan penilaian layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Ada pantun buat kalian. Makan ikan pakai jeruk purut. Perut terasa kenyang, hilanglah duka. Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan sungkan datang berkonsultasi ke ruang BK. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak harap nanti kalau ada yang mau bertanya, malu-malu di sini tanyanya bisa datang ke ruang BK atau menghubungi Pak Anto. Baik, dengan berakhirnya waktu kita, Bapak minta Agung lagi untuk memimpin doa. Mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih atas kesempatan kalian memberikan Pak Anto bisa masuk ke kelas kalian dan memberikan materi sehingga kita bisa belajar bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Asma. Tuhan segala. Tepuk tangan buat kalian semua.